Keputusan PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Messil Girls dan Eliana Reinders dirasa memang sangat-sangat tepat. Pasalnya target di bulan Oktober nanti tentu saja bisa meraih 6 angka dari 2 pertandingan melawan Bahrain dan juga China. Oleh karenanya, kekuatan tim bagaimanapun harus ditingkatkan. Meskipun untuk posisi striker masih belum. Setidaknya masuknya Miss dan Eliano dinilai akan memberikan nilai tambah dari sisi yang lainnya. Di sisi lain, Roberto Mancini sendiri merasa heran sekaligus takjub dengan segala upaya PSSI untuk membuat timnas Indonesia berbicara banyak di grup ini. Terlebih, ia sendiri pada akhirnya makin sadar kalau pengaruh Erick Thohir ini sangatlah kuat. Dan bukan tak mungkin, di bulan November nanti ketika Arab main away ke Jakarta, komponen Indonesia sudah jauh lebih lengkap. Karena semua juga tahu kalau setidaknya satu nama penyerang baru berkasnya udah masuk, yang mana dia adalah Mauro Zelstra. Emang ini pemain ibaratnya masih mentah juga, tapi dengan kebutuhan yang ada serta ketajamannya walaupun masih di level U21, seenggaknya itu bisa memberikan opsi lain bagi Coach Shin ketika situasi benar-benar terdesak. Timnas Indonesia benar-benar mampu menjadi sorotan utama di 2 laga perdana round 3 ini. Gimana enggak, tim yang secara ranking berada jauh di bawah nyatanya mampu meladeni permainan dari tim yang berpengalaman main di Piala Dunia macam Arab dan Australia. Ya, raihan 2 poin dari 2 pertandingan dirasa menjadi langkah awal yang bagus bagi tim Garuda untuk berjuang di bulan Oktober nanti. Tentu saja bertandang ke markas Bahrain yang selain masalah cuaca panas kering, adapun tantangan dari supporter mereka yang rasanya minta ampun. Plus pemain mereka yang secara kultur Timur Tengah hobi banget yang namanya drama. Apalagi kalau wasitnya sama-sama dari Jazirah Arab. Walah beneran asli. Butuh effort lebih bagi tim Garuda buat berjuang meraih poin di sana. Iya loh beneran. Kalau level kita minimal udah kayak Jepang mah, hal-hal tadi nggak ngaruh. Buktinya mau digangguin seperti apapun tetap menang 5-0 kan mereka. Tapi ya kembali lagi, kita ini tim yang sedang berkembang, jadi akan sangat naif bila berpikir semacam itu. Haunting still, a voice, a silent bending will. Chains of yesterdays now break, rise to seize the dawn will make. Yap, selain Bahrain, ada pun China yang secara psikologis sedang ancur-ancuran. Kalah di 2 laga awal, plus dapat amukan dari supporter, membuat para pemain China menatap laga di bulan Oktober dengan motivasi untuk bangkit. Nah, ketika melawan Indonesia pun, seperti yang kita tahu kalau mereka udah menyiapkan stadion yang letaknya jauh plus punya cuaca dingin. Nah, lo bayangin, di Bahrain kita main di cuaca panas yang minta ampun plus kering, lalu selang beberapa hari tiba-tiba kita main di cuaca yang dinginnya luar biasa. Mantep nggak tuh? Tapi ya bagaimanapun itu nggak bisa dijadikan alasan buat enggak fight habis-habisan. Karena apapun, jelas itu adalah bagian dari perjalanan dan rintangan yang mesti dilewati. Haunting still, a voice, a silent bending will. Chains of yesterdays now. Yap, lihat sikonnya ada, tentu saja PSSI nggak akan tinggal diam untuk menyiasati ini semua. Kalau urusan non-teknis sepertinya nggak ada masalah. Namun yang bikin deg-degan, apakah di bulan Oktober nanti kita bisa main dengan skuad yang lebih bagus? Tentu saja jawabannya iya, karena Pak Erick menegaskan kalau Messil Girls dan Eliana Reinders akan sebisa mungkin diupayakan untuk ikut tanding di bulan Oktober. Jelas masuknya 2 pemain tersebut pastinya akan membuat kekuatan Indonesia jauh lebih bagus. Karena secara level permainan keduanya udah berpengalaman main di level Eredivisie. Ditambah pemain Indonesia sekarang kebanyakan dari keturunan Belanda, jadi untuk adaptasi dirasa mereka berdua nggak akan kesulitan. Ya ibaratnya gini, kalau dasarnya udah pemain bagus, mau itu baru aja gabung, tetap aja kok mereka bisa tune in. Contohnya ya kayak Tom Haye, Ragnar, Kelvin Verdong, hingga Martin Pos. Mereka nggak butuh waktu lama buat menunjukkan kemampuan yang mereka miliki serta menyatu dengan tim. Rise again, unite my youth. From the depths of despair we soar. Broken wings no more. In the fire we are reborn. Rise again, ignite my youth.
Di sisi lain, pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, merasa heran sekaligus takjub dengan segala hal yang dilakukan oleh PSSI. Baginya, pengaruh Erick Thohir di sini sangat-sangat terasa impact-nya. Dan ia menegaskan kalau Indonesia beruntung punya ketua umum yang sangat-sangat luar biasa dalam diri beliau. Nah, Mancini sendiri meyakini kalau PSSI nggak akan selesai dengan 2 pemain baru tadi. Sebab kabarnya, masih ada beberapa nama lagi yang diincar, yang mana jelas posisi striker adalah yang utama. Dan bukan rahasia lagi, jika nama Ole Romeni dan Mauro Zelstra adalah prioritas. Khusus bagi Ole, mungkin ini pemain yang prosesnya beneran sulit banget. Walaupun pastinya Pak Erick akan sebisa mungkin menemukan celah yang pas buat membujuknya sekali lagi. Bukan karena dia sombong, tapi pasti Ole pun memikirkan soal banyak hal andai ia melepas status warga Uni Eropa dan menjadi WNI. Jelas bagaimanapun, ini bukan cuma soal urusan sepak bola semata, melainkan hal-hal lainnya di luar lapangan. Dan itu normal karena pastinya setiap orang punya pertimbangan masing-masing, entah itu dari sisi pribadi atau keluarga. Jadi nggak perulah kita menghujat dan lain-lain, hargai aja. Kalau mau ya syukur, kalau enggak ya udah, mau gimana lagi, kan gitu. Sedangkan buat Mauro Zelstra, ia menegaskan kalau berkasnya sekarang udah masuk dan sedang dipelajari oleh PSSI. Kemungkinan prosesnya akan segera diurus setelah PSSI kelar mengurus urusan Mes dan Eliano. Jadi kemungkinan Mauro ini bisa main ya pas bulan November saat Indonesia melawan Jepang dan juga Arab. Yap, meskipun masih sangat muda dan cuman main di level U21, tapi secara kemampuan dan kebutuhan, ya si Mauro ini emang bisa jadi opsi menarik bagi Coach Shin. Sebab secara ketajaman, ini pemain 19 tahun terbilang gacor. Di klub sebelumnya, ia mampu mengemas 18 gol dan 11 assist dari 20 penampilan bersama AFC Amsterdam U18. Lalu di NEC Nijmegen U21, ia mampu mengemas 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Dan kini bersama Volendam U21, ia udah bikin 5 gol serta 1 assist dari 4 pertandingan. Sesuatu yang pastinya dirasa cukup menjanjikan apabila nantinya ia diberikan kesempatan oleh Coach Shin. Yap, apabila semua berjalan sesuai rencana, maka starting 11 Indonesia dirasa akan jauh lebih menarik dan lebih siap, khususnya untuk bersua melawan Jepang dan Arab di bulan November nanti. Mengingat itu adalah laga kandang semua, jadi mau tak mau harus bisa dimaksimalkan, walaupun pastinya sulit banget terutama ya ketika melawan Jepang. Nah, dari pos kiper, jelas Martin Pas adalah yang utama. Lalu 3 bek di belakang, trio Jason Hubner, Jesus, dan Mesilgers akan jadi andalan. Wingback kanan tetap Sandy, dan kiri sudah pasti mas-mas imut Kelvin Verdong. Di tengah, kami rasa Tom Haye ini cocoknya ya sama Nathan. Kalau sama Ivar agak sulit, karena baik Tom ataupun Ivar boleh dibilang setipe. Di depan inilah yang menarik ditunggu. Trio Rafael di kiri, Wahaji sebagai false nine, dan Eliano di kanan. Dirasa akan jadi opsi terbaik. Barulah ketika di babak kedua, Coach Shin bisa memasukkan Mauro jika semisal Rafa nggak perform. Setelah itu Wahaji yang digeser ke kiri dan Mauro menempati posisi real striker. Ya intinya, Coach Shin akan banyak opsi lah dan mudah-mudahan banget rumput di GBK itu beneran bisa mulus minimal pas kayak lawan Argentina. Karena jujur aja, ketika main away, kenapa permainan kita lebih bagus? Selain tekanan yang gak begitu besar, faktor rumput juga jadi alasan utama. Ya gimana mau main bagus? Wong bola pas ditendang rumputnya ikut jengat gitu kan susah juga. Lagian gak malu apa? Karena tahu sendiri, laga Indonesia ini sekarang paling banyak disorot. Kemarin aja pas lawan Australia, ada 48 negara yang meliput. Jadi ayolah sama-sama biar timnas ini mainnya bisa maksimal. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami selalu berharap yang terbaik buat timnas. Gak usah peduliin mereka yang tiba-tiba muncul dan ngomong seolah si paling nasionalis. Inget ya, dulu kalian kemana pas timnas lagi bapuk-bapuknya? Sekarang aja ketika timnas naik, ikut-ikutan bahas timnas. Mana nyenggol soal naturalisasi pula? Udahlah, urusin dulu sistem politik negeri ini. Biarlah sepak bola jadi sebagaimana mestinya. Dan ingat, mereka yang dinaturalisasi adalah mereka yang punya keterikatan dengan Indonesia. Jadi kalau masih menganggap mereka orang asing, ya udah berarti emang picik aja.
Lalu buat orang-orang yang beneran jadi haters buat pemain keturunan ataupun Shin Tae-yong, kalian itu teriak-teriak lokal pride lebih baik dari mereka. Tapi apa kalian sadar? Beberapa tahun ke belakang sebelum mereka semua masuk, Indonesia selalu jadi tim kacangan bagi negara lain termasuk tim-tim macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Dan selalu dianggap lumbung gol ketika main di level Asia. Jadi, apa yang bisa dibanggakan dari semua masa lalu yang kelam itu? Kebantai 10-0 sama Bahrain, kalah 4-0 dari Filipina, hancur lebur di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2022 yang ketika itu bahkan dihajar kanan kiri sama Malaysia, Thailand, Vietnam. Belum lagi dualisme yang bikin Indonesia disanksi FIFA. Mau balik ke zaman itu? Ya udah monggo, tapi kami ogah. So memang semua orang bebas berpendapat, semua orang berhak bersuara. Tapi kami juga berhak memilih mana pendapat yang bisa diterima dan mana pendapat yang harus kami abaikan. Biarkan timnas Indonesia sekarang main dan berjuang dengan tenang. Jangan karena timnas udah hype setinggi ini, kalian pansos cari nama berkedok bahas sepak bola, kritikan sepak bola, atau apalah itu. Dan buat para punggawa Garuda, dah fokus aja ke round 3 ini. Gak usah peduliin ucapan-ucapan dari orang-orang yang cuman pengen cari panggung aja, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.